tabungan ahli waris yang aktif, dan dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. Jadi kalau keluarga merasa hak rapel belum diterima setelah pensiunan wafat, jangan langsung menyimpulkan hak itu hilang. Hak itu ada, tapi harus diperjuangkan lewat prosedur yang benar. Sering masalah muncul bukan karena haknya nggak ada, tapi karena keluarga belum tahu langkah apa yang harus diambil, dokumen apa yang mesti dibawa, kemana mengajukan, dan gimana alurnya. Jadi pertanyaan buat keluarga pensiunan, apakah Bapak Ibu sebagai anak atau pendamping udah tahu di mana dokumen-dokumen penting orang tua disimpan? Sudah paham prosedur klaim kalau suatu saat diperlukan? Solusinya, simpan dokumen penting dengan rapi, SK pensiun, buku nikah, KTP, KK, dan pastikan keluarga tahu lokasinya. Pelajari prosedur klaim ahli waris di Taspen. Info bisa didapat dari website resmi Taspen, kantor Taspen terdekat, atau tanya ke Bank Mitra. Kalau musibah terjadi, segera urus klaim. Semakin cepat dilaporkan, semakin cepat hak ahli waris bisa dicairkan. Keterlambatan sering terjadi karena keluarga bingung dan larut dalam kesedihan. Maklum, tapi kalau bisa segera lapor, prosesnya bakal lebih lancar. Pak Andri, Kepala Ombudsman, Pak Wakabkn, Bapak Ibu Eselon 1, Eselon 2, dan seluruh hadirin, izinkan kami melaporkan pimpinan program kerja di BKN 2026 adalah memastikan pelaksanaan dan pelayanan manajemen ASN bisa berjalan dengan baik. Diawali dari rekrutmen CASN sampai dengan pensiun. Dan di dalamnya ada kita memastikan promosi, mutasi, demosi, kenaikan pangkat, cuti, pemberian penghargaan sesuai dengan perwujudan astacita maupun visi misi kepala daerah. Bapak pimpinan di BKN, program ini dilaksanakan oleh 4 deputi, 1 sestama, 14 kantor regional, 21 UPT, kemudian bersama 514 kabupaten kota, 38 provinsi, dan 97 kementerian lembaga, juga bersama dengan Ibu Menpan RB, Kepala LAN, dan Kepala ANRI. Kita langsung ke halaman 5. Salah satu program besar dari BKN adalah melakukan pendampingan kepada 643 instansi, 514 kabupaten kota, 38 provinsi, dan 97 kementerian lembaga untuk 8 aspek pembinaan manajemen ASN, mulai dari perencanaan formasi, implementasi manajemen talenta, pengelolaan kinerja ASN, pengembangan kompetensi, budaya kerja dan citra institusi, penghargaan dan pengakuan, penegakan disiplin, serta digitalisasi manajemen ASN. Jadi pimpinan 8 aspek ini yang tahun ini dan tahun depan BKN akan melakukan pendampingan ke 643 instansi. Salah satu bagian besar yang terus kita kerjakan adalah melakukan digitalisasi semua layanan ASN. Sebanyak 47 layanan, ada di halaman 7. Dan kami mendorong untuk interoperabilitas data. Sehingga data 6,7 juta ASN bisa dipakai secara optimal dalam semua program-program pemerintah dan pelayanan publik. Serta satu bagian program kita adalah penerapan kebijakan untuk bisa bekerja dengan pola yang fleksibel, baik dengan work from anywhere, work from home, ataupun fleksibilitas waktu. Kami laporkan kepada pimpinan bahwa hasil kinerja BKN itu bisa dilihat pertama di halaman 12. Saat ini jumlah ASN kita 6,7 juta. Naik cukup banyak, ya, 6,7 juta. Tahun lalu ketika saya jadi kepala BKN masih di kisaran 4,3 juta. Dan kalau kita cermati terjadi penambahan yang signifikan di lulusan SD dan SMA. Jadi Ibu Menteri PR kita yang luar biasa untuk peningkatan kompetensi, dan jumlah P3K kita sekarang sudah 48%. PNS 52%, P3K 48%. Nah, ini perlu pencermatan bagi kita semua karena jumlah pelaksana kita sudah sangat banyak, 2,5 juta besar,
Dan yang ada di jabatan fungsional terbanyak itu di guru dan dosen sudah 36%. Inilah hasil yang kita dapatkan selama 2025 sampai dengan 2026. Bagaimana untuk memaintain kinerjanya? Jadi kami di BKN mendorong penerapan kinerja harian yang sekarang ini sudah berjalan 16,77%, ada di 7 instansi pusat dan 41 instansi daerah. Kalau kinerja bulanan dan tahunan sudah digunakan oleh 593 instansi. Dan tinggal 7 instansi yang belum menggunakan e-kinerja. Kami terus mendorong itu agar bisa berjalan secara maksimal. Perlu kami laporkan pimpinan, untuk promosi mutasi selain dengan open bidding dan job fit, juga kami mendorong penerapan manajemen talenta. Sehingga proses pengisian jabatan bisa menjadi lebih objektif, lebih terukur, dan lebih cepat. Saat ini sudah ada 163 lembaga yang menerapkan manajemen talenta, yang sebelumnya baru 42 lembaga. Jadi naik 388%. Kemudian pimpinan kami laporkan program BKN dalam rangka memastikan merit system berjalan dengan baik. Kami melakukan pengawasan preventif dan pengawasan represif. Nah, selama tahun 2025-2026 kami melakukan peringatan, teguran kepada PPK sebanyak 450 surat. Jadi agak banyak yang harus kita ingatkan. Kemudian memblokir 125 data ASN, ini yang melakukan pelanggaran, dan memblokir layanan di 7 instansi, 5 kabupaten kota dan 2 provinsi. Kemudian mendorong agar PPK melakukan pembatalan SK-nya yang salah, ada 3 instansi. Jadi kami melakukan pendekatan persuasif, bila persuasinya sudah tidak diikuti, kita dorong untuk represif. Kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak-Bapak, Ibu anggota Komisi 2, itu program BKN yang langsung mendukung perwujudan Astarjita, halaman 30, untuk menguatkan kemandirian pangan. Kementerian Pertanian bersama BKN bersama Menpan melakukan pengalian 38.000 penyuluh pertanian dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat, pengisian 33.000 pegawai MBG, kemudian rekrutmen guru, tenaga kependidikan sekolah rakyat, kemudian juga untuk sekolah Garuda, dan pengisian SPPG batch 1 dan batch 2, kurang lebih 34.000. Kemudian di kementerian yang baru-baru saja adalah di Kementerian Agama, BNPB, Kemdagri, Jaminan Produk Halal, dan Kementerian Hukum dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan yang perlu kami laporkan juga, WFA di BKN, pimpinan kami melaksanakan hari Senin dan hari Rabu. Ini kami lakukan dalam rangka memperkuat digitalisasi di BKN. Perlu kami laporkan 47 jenis layan di BKN semuanya sudah bergerak ke digital, sehingga kami bisa WFA hari Senin dan hari Rabu. Kalau dihitung dari sisi produktivitasnya banyak meningkat, karena ASN kita tidak perlu lagi berangkat dan pulang, membuang waktu 2 jam, 3 jam, dan juga penghematan bahan bakar, serta operasional kantor. Ini lumayan memberikan penghematan, sampai penghematan kalau WFA 1 hari, itu 30-33%, dihitung dari laporan keuangan. Kalau 2 hari, dikalikan 2 dari itu. Mengapa kami mengambil hari Senin dan Rabu, tidak hari Jumat? Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu memang liburnya panjang sekali. Tapi juga satu sisi, kami menjaga agar hari Jumat, Jumatan di masjid kantor itu masih ada. Sehingga kantor tidak sepi Jumatannya, karena masjid-masjid di BKN itu hanya untuk kantor. Kalau kita WFA hari Jumat, maka tidak ada yang Jumatan di kantor. Kami menjaga itu. Kemudian kalau kami laporkan juga pimpinan realisasi anggaran di BKN sampai dengan 31 Maret itu 22,52%.
Ini hanya untuk belanja gaji dan operasional kantor. Untuk pemeriksaan BPK, kami 16 kali WTP dan untuk pemeriksaan 2025 masih menunggu dan jumlah rekomendasi dari BPK sudah bisa kita selesaikan di angka 97,48%. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata bisa juga cepat paparan ya.